Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Alin Angelina. Pada video kali ini, saya ingin memperkenalkan bagaimana caranya membuat soal di Quizizz. Yuk sama-sama kita simak langkah-langkahnya. Pertama, kita buka dulu halaman Google melalui Google Chrome yang ada di laptop atau komputer kita. Selanjutnya kita ketikkan Quizizz di kolom pencarian, nanti akan muncul hasilnya seperti ini. Kita pilih yang paling atas ya, quizizz.com. Ini adalah tampilan Quizizz ketika kita pertama kali membukanya. Karena kita belum memiliki akun, kita harus membuatnya terlebih dahulu supaya kita bisa membuat soal dan memanfaatkan fitur-fitur yang ada di dalamnya. Kita klik login. Nah, di sini kita bisa langsung login melalui akun Google kita. Akun Google ini adalah akun yang sama seperti akun yang ada di Android kita. Jika laptop atau komputer kita pernah terhubung dengan akun Google, maka di sini akan muncul pilihan akunnya. Nah, kalau misalnya belum pernah terhubung, nanti ketika diminta memasukkan alamat email, masukkan saja alamat email yang ada di Gmail. Email itu sama dengan yang ada di Android kita ya. Nah, di sini karena saya sudah pernah login ke akun Google, maka saya hanya tinggal memilih akun yang sudah ada di sini. Karena tadi saya sempat keluar dari akun Google, maka saya akan mencoba untuk login kembali. Nah, di sini tetap diminta untuk masukkan password ya, karena demi keamanan ya. Oke, selanjutnya kita akan diarahkan ke halaman ini. Di sini kita bisa lihat kalau akun Quizizz sudah terhubung dengan akun Google, akan muncul nama dan foto kita di pojok kanan atas. Nah, sekarang kita bisa pilih kita mau menggunakan Quizizz ini sebagai siapa. Karena sebagai guru, maka kita pilih as a teacher. Nah, ini adalah halaman beranda dari akun Quizizz kita. Di sini kita sudah bertindak sebagai admin ya. Ini bisa terlihat dari alamat link yang ada di atas, itu sudah ada bacaan adminnya. Artinya, kita sudah bisa mulai membuat soal dan memanfaatkan fitur-fitur lainnya yang ada di Quizizz. Kita juga bisa menjelajah dan mengerjakan kuis-kuis yang sudah ada di sini loh. Kalau misalnya kita tidak sedang ingin membuat kuis, ya banyak ya di sini contoh-contohnya ya kuis-kuis yang sudah jadi ya. Oke, langkah pertama, jika teman-teman ingin membuat kuis, maka teman-teman bisa memilih menu Create a New Quiz. Di sini teman-teman bisa memberi nama pada kuis yang dibuatnya ya. Karena ini yang dibuat adalah soal ulangan tema 8, maka saya beri nama kuisnya PH tema 8. Selanjutnya di nomor 2 ini kita bisa memilih subjek atau mata pelajaran yang berhubungan dengan kuis yang kita buat. Di sini kita bisa memilih maksimal 3 subjek yang berhubungan dengan kuis kita ya. Tapi sebenarnya tidak usah kita pilih pun tidak apa-apa kok, kita bisa melewati langkah ini. Pemilihan subjek ini sebenarnya lebih kepada seperti kata kunci, artinya ketika ada orang lain ingin mengakses kuis kita, tapi mereka tidak punya linknya, mereka bisa mengetikkan kata kunci, dan secara otomatis mereka nanti akan terhubung dengan kuis kita. Selanjutnya untuk memulai membuat pertanyaan, kita bisa klik Write Your Own. Nah, di sini ada berbagai bentuk pilihan soal yang bisa kita pilih ya. Ada bentuk multiple choice atau pilihan ganda, ada checkbox, kemudian ada isian, ada polling, dan ada juga berupa open-ended. Open-ended ini seperti misalnya kita munculkan wacana di awal, kemudian nanti pertanyaannya muncul di halaman berikutnya. Nah, sebagai permulaan, kita buat dulu yang paling gampang ya, kita buat dengan bentuk pilihan ganda. Nah, di sini adalah kolom untuk membuat soal, sedangkan ini adalah kolom tampilan nanti yang akan muncul di handphone anak-anak. Kita bisa ketikkan pertanyaan pertama. Oke, kita coba dulu ya. Misalnya seperti ini. Nah, kita bisa lihat di layar handphone yang ada di sebelah kanan, itu nanti bentuk tampilan soal yang akan muncul di layar yang akan dikerjakan oleh anak-anak. Nah, selanjutnya kita bisa memasukkan pilihan jawaban di kolom answer option. Pilihan pertama, lalu ini pilihan kedua, ini pilihan ketiga, ini pilihan keempat.
Jumlah pilihan terserah kita ya, mau dibuat berapa pilihan ya. Kalau kita mau buat 5 pilihan, kita tinggal tambahkan lagi kolomnya satu lagi di bawah. Nah, seperti ini ya. Tapi kalau kita hanya mau 4 ya, kita hapus saja yang kolom terakhir ini. Nah, sekarang kita sudah memiliki pertanyaan dan pilihan jawaban. Selanjutnya, kita bisa mengatur durasi waktu berapa lama siswa akan menjawab pertanyaan yang kita buat ini. Di sini ada pilihannya ya, banyak ya. Terserah teman-teman mau berapa lama mereka menjawab pertanyaan ini, tergantung dari tingkat kesulitan soal. Nah, setelah mengatur durasi waktu, jangan lupa untuk menentukan kunci jawaban juga. Kalau kita tidak menentukan kunci jawaban, langsung kita save, maka dia tidak akan mau. Nah, di sini muncul perintah untuk meminta masukkan kunci jawaban. Jawaban yang benar kita checklist seperti ini, lalu tinggal kita klik save. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa soal yang teman-teman buat sudah masuk ya. Sekarang kita coba buat lagi soal yang kedua ya. Kembali klik New Question. Nah, sekarang kita coba buat soal yang bentuknya checkbox. Bentuk soal checkbox ini artinya nanti siswa bisa memilih lebih dari satu jawaban. Kita masukkan dulu pertanyaannya di sini ya. Oke. Nah, ini adalah pilihan-pilihan jawaban yang bisa kita masukkan. Untuk bentuk soal checkbox ditandai dengan adanya kotak kecil di pojok kanan atas. Nah, kita buat dulu pilihan-pilihannya ya. Seperti ini. Pilihan yang ketiga, pilihan keempat. Nah, untuk soal yang bentuknya checkbox akan lebih baik dan lebih seru kalau kita buat pilihan lebih banyak. Nah, coba kita masukkan satu pilihan yang jawabannya salah ya, supaya ini lebih menantang buat mereka ya. Jadi mereka di sini terpacu juga untuk berpikir, tidak salah-salah memilih jawaban. Oke, seperti ini ya. Selanjutnya, kita pilih durasi waktunya bagi mereka untuk mengerjakan soal ini. Oke, dan jangan lupa kita pilih kunci jawaban yang sesuai dengan pertanyaan ini. Oh iya, jika teman-teman tidak ingin membuat pilihan jawaban berupa tulisan, tapi berupa gambar, teman-teman bisa loh memasukkan gambar ke dalam jawaban. Pertama kita hapus dulu ini ya, lalu kita klik Add Image, karena tidak bisa memasukkan tulisan dan gambar sekaligus. Oke, nanti di pertanyaan juga bisa kok pakai gambar ya. Setelah ini kita coba. Oke, kita klik Add Image. Nah, kalau kita sudah punya gambar di komputer ini, kita tinggal buka saja gambarnya itu ada di folder apa. Kita bisa pilih. Lalu nanti bisa kita langsung seret atau kita bawa ke Quizizz-nya. Di sini karena saya sudah punya beberapa gambar, saya tinggal buka dan saya akan coba tarik ya. Oke, saya klik dulu gambarnya. Kemudian saya tarik dan saya bawa langsung ke Quizizz-nya. Seperti ini. Dan secara otomatis gambar tadi akan terupload. Nah, kita bisa lihat di sini tampilannya ya, gambar yang tadi dipilih sudah masuk. Nah, langkah yang sama kita lakukan juga pada pilihan jawaban yang kedua. Kita bisa klik dari sini, lalu nanti akan langsung diarahkan ke folder mana gambarnya berada. Kita tinggal pilih gambar yang mau dimasukkan. Kita klik. Lalu open. Dan secara otomatis akan langsung masuk ke dalam Quizizz. Kita bisa lihat lagi sudah muncul gambar yang kedua ya. Nah, untuk pilihan yang ketiga juga sama seperti itu ya. Kita klik Add Image. Lalu kita pilih gambarnya. Kemudian di open. Ya, gambar sudah masuk. Ya, seperti itu untuk langkah-langkah selanjutnya sampai semua pilihan jawaban sudah terisi gambar-gambarnya.
Nah, sekarang gambar-gambarnya sudah masuk semua nih. Berarti sekarang kita tinggal membuat kunci jawabannya. Karena ini adalah soal bentuk checkbox yang jawabannya lebih dari satu, maka kita checklist mana saja jawaban yang benar. Oke. Setelah kita checklist semua jawaban-jawaban yang benar, jangan lupa kita save. Oke. Di sini terlihat ya, kita sudah punya 2 soal loh. Ini tadi soal yang bentuknya PG, sedangkan ini adalah soal yang bentuknya checkbox. Gambar-gambarnya juga terlihat sudah ada loh. Oke, sekarang kita coba buat soal yang berikutnya ya. Sekarang kita akan mencoba bentuk soal isian. Nah, di sini kita akan ketikkan pertanyaannya. Oh iya, teman-teman juga bisa loh memasukkan gambar ke dalam soal ini. Di sini ada pilihannya dan ada menunya. Teman-teman bisa pilih di add image or audio, atau ketika nanti teman-teman memerlukan formula-formula matematika, di sini juga ada formula-formulanya. Nah, ini contoh-contohnya ya, bisa dipakai untuk membuat soal matematika. Nah, karena sekarang kita mau coba masukkan gambar ke dalam soal, kita coba klik add image. Langkahnya sama seperti tadi. Oke, kita pilih dulu gambarnya. Kita klik. Nah, lalu kita pilih open. Nah, gambarnya secara otomatis akan muncul di layar Quizzes. Nah, seperti ini tampilannya ya. Selanjutnya tinggal kita ketik pertanyaannya. Ya, misalnya seperti ini ya. Berikutnya, kita masukkan kunci jawabannya. Oke, di sini saya ketikkan jawabannya adalah Aceh. Nah, selanjutnya sekarang di kolom alternatif ini kita masukkan kemungkinan jawaban yang akan dijawab oleh siswa. Misalnya, ada siswa yang menjawab dengan jawaban Nanggro Aceh Darussalam. Jawaban ini kan benar, tapi jika tidak kita masukkan ke dalam kolom alternatif, maka nanti Quizzes akan membaca jawaban siswa sebagai jawaban yang salah. Nah, untuk menghindari hal seperti itu, kita masukkan jawaban alternatif ini di kolom alternatif. Atau kira-kira kemungkinan jawaban apa lagi yang bisa dijawab oleh siswa? Misalnya siswa menjawabnya dengan jawaban NAT, disingkat. Jika kita anggap ini adalah jawaban yang benar, maka kita juga harus menambahkannya ke dalam kolom alternatif agar tidak dinilai salah oleh Quizzes. Langkah selanjutnya, jangan lupa menentukan durasi waktunya bagi siswa untuk menjawab soal ini. Oke. Selanjutnya kita save. Nah, di sini sudah muncul ya. Kita sudah punya 3 pertanyaan dengan tipe yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya kita akan coba membuat soal yang berikutnya lagi ya. Nah, untuk pemula sebaiknya tidak terlalu banyak membuat tipe pilihan soal supaya tidak menyulitkan. Kita bisa kembali lagi ke bentuk pilihan yang pertama, bentuk pilihan ganda. Oke. Di sini kita masukkan kembali pertanyaannya. Oh iya, kita juga bisa mengambil pertanyaan dari soal-soal yang sudah kita punya loh. Kalau kita ada arsip soal-soal, kita bisa ambil dari sini. Nah, kita bisa copy dari sini soalnya, lalu tinggal kita salin saja di kolom Quizzes seperti ini. Oke, muncul ya pertanyaannya ya. Untuk pilihan jawabannya juga sama. Kita bisa salin dari arsip soal yang kita punya, lalu tinggal kita pindahkan ke dalam kolom Quizzes. Kemudian kita tentukan durasi waktunya.
Dan jangan lupa juga kita tentukan kunci jawabannya. Lalu kita save. Kita akan buat soal yang berikutnya. Soal yang berikutnya kita buat bentuk isian. Nah, di sini saya akan mengambil kembali soal dari arsip file yang sudah saya punya. Oke, di sini saya akan pilih soalnya, kemudian saya salin, dan selanjutnya tinggal saya pindahkan ke dalam Quizzes. Kita bisa lihat di sini ya, soal-soalnya sudah masuk semua ya. Ada 5 soal yang sudah kita buat. Oke. Nah, selanjutnya untuk cover ulangan ini bisa kita ganti loh dengan gambar yang kita mau. Kita tinggal klik saja di sini kolom image-nya. Oke, seperti ini. Nah, nanti di sini kita bisa pilih gambar dari gambar yang kita punya di komputer kita. Ya, misalnya saya mau pakai gambar yang sesuai dengan tema 8. Gambar ini ya. Cerita rakyat ceritanya. Nah, nanti teman-teman bisa memilih sendiri ya. Gambar yang sesuai, tidak harus juga sesuai dengan temanya sih. Artinya bisa pilih mau pakai foto teman-teman atau gambar apapun bisa kok ya. Nah, selanjutnya di sini kita pilih bahasanya. Nah, karena ini yang mengerjakan siswa kita sendiri ya. Di sini saya pilih bahasanya bahasa Indonesia. Selanjutnya kita pilih grade-nya. Artinya soal ini mau dikerjakan oleh siswa kelas berapa, batasannya dari kelas berapa sampai kelas berapa. Karena ini untuk siswa kelas 4, saya pilih grade-nya grade 4 ya. Berikutnya, kita bisa pilih kuis ini mau dilihat oleh siapa. Kalau kita pilih public berarti bisa dilihat oleh semua orang. Tapi kalau kita private ya hanya kita sendiri yang melihat. Nah, kita bisa lihat ya, tampilan cover dari kuisnya sudah berubah ya. Oke, jika sudah selesai, kita bisa klik finish quiz. Nah, kita bisa membagikan kuis ini kepada guru-guru lain. Tapi kuis ini belum bisa kita bagikan kepada murid kita, karena ada beberapa settingan yang harus kita atur supaya siswa kita bisa mengerjakan soal ini, dan soal ini menjadi soal bentuk ulangan. Jika kita ingin berbagi soal ini dengan guru lain yang mengajar sama dengan kita bisa kirim ke alamat email mereka, ya. Tapi jika kita tidak ingin membaginya, atau memang karena ini belum selesai diedit, ya sudah, kita langsung saja keluar. Tidak perlu membagikan kuis yang sudah dibuat ini. Kita bisa tekan tanda silang ini, ya. Nah, kita akan diarahkan kembali ke halaman beranda. Nah, ini adalah tampilan soal-soal yang tadi sudah kita buat. Kita bisa melihat kuis-kuis yang sudah kita buat di menu My Quizzes. Karena kita baru membuat satu kuis, maka di sini yang muncul hanya satu. Nanti kita juga bisa melihat hasil pekerjaan siswa di menu Reports. Karena belum ada yang dikerjakan, jadi reportnya masih kosong ya.
Oh iya, kita bisa mengubah tampilan kuisis ini dengan menggunakan bahasa Indonesia. Kita pilih saja di menu settings. Nah, di sini kita bisa pilih bahasanya dan ganti menjadi bahasa Indonesia. Oke, sekarang sudah berubah jadi bahasa Indonesia ya. Nah, selanjutnya kita akan membagikan kuis yang sudah kita buat ini kepada siswa kita. Di sini ada 3 mode yang bisa dipilih. Ada main langsung, jadikan PR, dan latihan. Jika kita memilih mode latihan, maka nanti siswa kita mengerjakan kuis ini hanya sebagai bentuk latihan. Nilai-nilainya tidak masuk ke dalam report kita. Tapi kita bisa meminta mereka nantinya untuk men-screenshot hasil akhir yang mereka peroleh. Kalau kita memilih mode jadikan PR, maka kuis yang sudah dibuat ini akan menjadi PR yang bisa disetting waktunya kapan mulai mengerjakan dan kapan batas terakhir mengerjakan. Nah, kalau kita ingin mendapatkan nilai yang real time, yang nilai langsung bisa kita pantau, maka kita pilih mainkan langsung. Nah, di sini kita sudah bertindak sebagai host game ya, artinya kita sebagai penyelenggaranya. Nah, di bawah sini ada beberapa pengaturan-pengaturan yang bisa kita pilih. Contohnya ini misalnya, di sini adalah pengaturan untuk menentukan berapa kali siswa bisa masuk ke dalam permainan ini. Kalau kita settingnya 1 kali, berarti siswa hanya bisa 1 kali saja. Tapi kalau misalnya kita mau setting dia berkali-kali masuk, berarti kita setting saja tidak terbatas gitu. Tapi karena ini ulangan, maka kita hanya izinkan siswa mengerjakan 1 kali. Kalaupun nanti mau remedial, bisa diatur lagi waktunya. Kemudian di sini juga ada menu untuk mengatur jawaban yang benar itu bisa dimunculkan atau tidak. Kalau kita klik mati, nanti ketika siswa menjawab salah, maka jawaban yang benarnya tidak akan muncul. Nah, karena ini siswanya 1 kali mengerjakan saja, maka dimunculkan saja lebih baik. Jadi siswa tahu jawaban mereka yang salah itu, jawaban benarnya apa. Selanjutnya, kita tinggal mengklik host game. Nah, ini adalah link yang akan dibagikan kepada siswa. Kita tidak bisa langsung memulai permainan jika belum ada peserta yang masuk ke dalamnya. Untuk mengajak siswa bergabung ke dalam kuis ini, kita bisa membagikan link ini dengan meminta siswa membuka joinmyquiz.com lalu memasukkan kode permainan ini. Atau kita bisa bagikan langsung linknya dengan mengklik berbagi melalui. Nah, di sini ada banyak pilihan yang bisa kita pakai. Linknya sudah terkopi secara otomatis ya. Kalau kita punya aplikasi Google Classroom, kita bisa bagikan juga di Google Classroom. Tapi karena kita ingin membagikan ke WA, maka langsung saja kita copy dan kita salin, kita tempel ke WhatsApp. Nah, selanjutnya kita tinggal menunggu siswa masuk ke dalam sini. Nah, setelah ini akan saya tampilkan bagaimana tampilan kuisis di handphone siswa. Nah, di sini saya coba untuk mengklik link yang tadi sudah di-share melalui WA. Nanti tampilannya seperti ini. Lalu di sini kita bisa isi nama kita. Ya, kalau di handphone siswa berarti nanti siswa diminta untuk mengisi nama mereka sendiri ya. Lalu kalau sudah diisi nama, kita bisa klik mulai game. Oke. Nah, mulai game di sini itu tampilan kita seperti ini yang di handphone. Kita belum bisa mulai karena sama guru di komputernya belum diklik mulai. Kalau misalnya nanti di komputer sudah diklik mulai, nah kalau ini kita klik mulai, maka hitungan mundur untuk mengerjakan soal akan berjalan. Kita coba ya. Oke. Nah, seperti ini ya. Nah, di monitor di layar komputer guru di sini akan terlihat progres siswa-siswa yang mengerjakan. Karena ini hanya 1, ya berarti hanya saya yang mengerjakan. Tapi kalau misalnya nanti siswanya banyak yang ngerjain, ada 30, nanti 30-30-nya akan muncul di sini. Nah, untuk tampilan di handphone ini kalau musiknya belum nongol bisa kita pause dulu. Lalu bisa kita nyalakan musiknya seperti ini. Nah, supaya terdengar lebih menarik ya dan lebih menantang buat anak-anak sehingga tidak membosankan. Oke. Nah, kita bisa klik lanjut untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Oke. Kita jawab nih misalnya ini ya, pertanyaan pertama ya. Nah, karena ini soal isian, maka kita harus mengetik jawabannya, kemudian kita klik tanda ini. Nah, kalau jawabannya benar akan muncul keterangan benar.
di layar monitor pun, di komputer guru pun akan terlihat siswa yang menjawab benar, yang menjawab salah itu akan terlihat ya, pergerakannya akan terlihat. Nah, ini adalah soal PG. Ini adalah soal PG yang harus kita pilih salah satu. Oke. Misalnya ini kita pilih. Nah, benar lagi ya. Progresnya akan terlihat di layar komputer guru. Nah, ini adalah jenis pertanyaan yang sifatnya checkbox, artinya jawabannya lebih dari satu. Siswa harus memilih jawaban-jawaban yang benar yang sesuai dengan pertanyaannya. Oke, contohnya ini ya, kita coba ya. Nah, ini kan jawaban yang benarnya kan ada 3 nih. Seandainya siswa hanya memilih 1, maka nanti keterangannya akan muncul salah. Nah, gitu ya. Di layar komputer pun akan terlihat ketika siswa menjawab salah itu warnanya merah gitu. Nah, ini kembali lagi ke soal isian, berarti harus kita isi. Contohnya misalnya gini, kita tulis. Nah, lalu kita klik tanda panah ini. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ini misalnya kita pilih lagi ini misalnya. Nah, ketika salah dia akan muncul lagi tulisannya salah gitu ya. Redemption question ini adalah kesempatan yang diberikan kepada siswa untuk menjawab kembali pertanyaan yang tadi salah gitu. Siswa bisa memilih, terserah mau yang mana yang dipilih dan hanya sekali saja. Nah, ini kembali ke soal yang salah tadi ya. Seandainya ini kita pilih 3-3-nya jawabannya dan benar, nah maka akan tertulis jawabannya benar. Seperti itu ya. Nah, di layar monitor guru jika sudah selesai semua nanti akan muncul peringkat-peringkatnya. Karena ini cuma saya sendiri ya, cuma 1 peringkatnya ya, gitu. Di sini nanti akan muncul keseluruhan rekapan-rekapan siswa yang sudah selesai mengerjakan siapa saja. Nah, untuk di handphone siswa di sini akan terlihat juga oleh mereka nilai betulnya mereka berapa, salahnya berapa. Dan ini persentase 80% itu adalah nilai mereka. Artinya dari 5 soal yang terjawab dengan benar ada 4 soal yang salah 1, berarti nilainya adalah 80. Kalau misalnya tadi kita pakai mode latihan, bukan mode main langsung, nilai akhir ini bisa kita screenshot. Kita bisa minta siswa untuk men-screenshot bagian akhir ini, kemudian kita laporkan kepada, minta mereka melaporkan kepada kita. Tapi kalau misalnya kita tadi pakai modenya mode main langsung, mereka tidak perlu screenshot, nilainya sudah masuk ke hasil yang ada di beranda quizzes.com gitu ya. Selanjutnya kita tinggal klik keluar ya, dan kita akan dikembalikan lagi ke menu utama di berandanya Quizzes, menu admin. Dan kalau ingin melihat hasil pekerjaan siswa-siswa tadi, kita bisa buka menu hasil. Nah, di sini terlihat ya tampilan-tampilan nilai-nilai siswanya, ketepatannya berapa persen gitu ya. Nah, kita juga bisa unduh loh hasil pekerjaan siswa ini lengkap beserta analisisnya. Di sini sudah ada menunya, kita tinggal klik saja menu unduh. Nah, atau jika kita ingin mencetak soal-soalnya atau hasil-hasil nilainya juga kita bisa pilih menu cetak. Kita coba unduh dulu ya. Nah, kita bisa lihat hasil unduhannya di sini. Kita coba buka ya. Beginilah tampilan unduhan yang kita dapat dari Quizzes tadi. Di sini karena pesertanya hanya 1, ya hanya nama saya saja yang muncul. Tapi nanti jika nama-nama siswa lain sudah pada masuk, semuanya akan muncul di sini banyak ya, berjejer ya. Biasanya ada di sini nih, di sini, tuh ya, banyak nama-nama siswanya. Di sini kita bisa lihat nih, pertanyaan pertama dijawab dengan salah. Lalu pertanyaan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Dan kita bisa lihat juga di sini ketepatannya 80% dalam menjawab soal. Lalu ada poin 3420, ini adalah poin yang didapat berdasarkan kecepatan menjawab soal dan bonus-bonus lainnya. Ini tidak terlalu jadi patokan utama ya. Yang penting justru yang 80% ini, karena ini adalah menunjukkan nilai yang diperoleh siswa. Dari 5 soal hanya 4 yang betul, maka nilainya adalah 80. Oke, sekarang kita kembali lagi ke Quizzesnya ya. Nah, jika teman-teman ingin membuat kuis baru, teman-teman bisa pilih Create New Quiz.
Lalu ikuti lagi langkah-langkahnya seperti tadi pertama kali membuat. Baiklah, sampai di sini dulu ya tutorial membuat soal di Quizzes. Sekarang giliran teman-teman mencobanya. Terima kasih.